Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast lebih dekat dengan BEM bersama Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya kenalin dulu nih ya, Akang Teteh yang cantik ini namanya siapa? Boleh dari Teh Is dulu. Baik, perkenalkan nama saya Iskami Samro. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 reguler. Kebetulan saya di BEM menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Boleh selanjutnya Kang. Saya Thoriqul Hafid Prahanto dari Sistem Informasi semester 3, jabatan di BEM Staf Menteri Dalam Negeri. Boleh Teh. Saya Alia Siti Aminah dari Perbankan Syariah semester 3 reguler. Di BEM saya sebagai Staf Menteri Dalam Negeri. Itu ya, nama dari Akang Teteh yang ganteng dan cantik ini. Masya Allah. Oke, sebelumnya saya jelasin lagi ya, apa sih lebih dekat dengan BEM itu. Lebih dekat dengan BEM merupakan program dari Kementerian Komunikasi yang merupakan media penyampaian aspirasi, pertanyaan, saran, kritik, ataupun pendapat tentang BEM oleh seluruh elemen KBM Universitas Masum. Sebelumnya mungkin Teh Is ya udah mengalami lebih dekat dengan BEM tahun kemarin mah di live chatting ya Teh ya? Iya betul. Medianya aja yang berbeda gitu ya. Nah, Kalau sekarang mah kan kita bisa lihat langsung yang ngejawabnya siapa gitu kan. Dulu mah hanya sekedar balas lewat chatting aja gitu ya. Oke, udah paling ya itu. Selanjutnya boleh langsung dijelasin Teh apa aja sih proker mungkin dan job desk dari Kementerian Dalam Negeri ini. Untuk job desk dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya kita melaksanakan kegiatan intern mahasiswa Universitas Masum di luar spesifikasi kegiatan kementerian. Selain itu mempublikasikan kegiatan intern baik yang mengenai pendidikan maupun organisasi di antara aktivitas mahasiswa Universitas Masum. Selain itu apalagi Kang? Yang ketiga, merehabilitasi aset Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus untuk memberikan laporan setiap kegiatan kepada Presiden Mahasiswa. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh BEM ada laporan kepada Presiden Mahasiswa. Iya betul. Terus tadi kan itu merupakan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri itu. Nah sekarang ada program kerja yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang pertama itu ada penyelenggaraan donor darah. Nah untuk penyelenggaraan donor darah kita tuh BEM Universitas Masum bekerja sama dengan PMI dari Sumedang. Itu pelaksanaannya 6 bulan sekali. Kalau misalkan keadaannya offline, itu sering banget pasti terlaksana 6 bulan sekali pasti dilaksanakan ya. Banyak banget yang berpartisipasi juga dari luar. Dari luar juga boleh Teh? Banyak iya. Boleh. Soalnya kita terbuka untuk umum donasinya. Nah kebetulan untuk sekarang karena COVID juga ya, kita baru pas waktu masuk ke ada berita corona baru terlaksana sekali donor darahnya. Nah untuk sekarang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di kampus gitu untuk donor darah. Sayang sekali ya Teh. Iya, padahal banyak banget ya peminatnya. antusiasnya tuh suka banyak gitu, apalagi dari luar. Memang kita kan pas penyelenggaraan memang waktunya terbatas, tapi peminatnya masih banyak gitu. Dulu juga sampai udah tutup masih banyak yang mau daftar, ya Teh ya. Masih banyak yang daftar, alhamdulillah. Terus selanjutnya ada mengelola mading. Nah kebetulan untuk mengelola mading kan dari BEM juga kita punya mading ya. Nah itu dari mahasiswa luar, dari mahasiswa umum juga bisa, kalau misalkan mempunyai informasi bisa datang langsung ke BEM. Nah ketemu sama kita Kementerian Dalam Negeri, koordinasi sama kita. Jadi informasinya bisa ditempelin di mading secara langsung. Dan juga mungkin collab sama Menkom ya Teh ya, iya, kalau betul. di sosmednya ya. Selain dari kita yang nyari informasi, dari mahasiswa juga diperbolehkan untuk bekerja sama dengan BEM gitu ya, untuk menempelkan informasinya di mading. Ya, baik selanjutnya Kang. Tapi pengelolaan mading juga karena pandemi seperti ini, corona seperti ini juga terhambat itu kan. Nggak jadi produktif ya gitu kan. Iya, nggak ada produktif. Soalnya dari yang masuk kuliah reguler, non reguler masuk semua sekarang di jadwal ya. Di jadwal sekarang. Jadi kurang efektif juga di tahun sekarang ini. Terus Yang ketiga ada menyelenggarakan LKM. Nah ini yang paling penting ya Teh ya buat dari mahasiswa baru, ya, mungkin mahasiswa banyak baru. banget yang ingin jadi BEM, anggota BEM, ya betul.
untuk pelaksanaan LKM masih coming soon ya. Nanti kita secepatnya akan memberikan informasi mengenai LKM. Ini apa sih namanya tuh, stay aja gitu ya di IG BEM. Nanti informasinya kita share di sana. Yang mau menjadi anggota BEM, yang mahasiswa aktif lah intinya. Pokoknya pantengin aja ya teh. Iya betul, IG BEM. pantengin aja. Itu masih coming soon ya teman-teman. Karena syarat mengikuti BEM juga harus mengikuti LKM. Iya betul benar sekali. Harus mendapat sertifikat dari LKM itu sendiri. Nah, gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ikut BEM boleh nih pantengin terus ya teh IG BEM. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada informasi soal LKM ya teh Iya, ya. betul, Soalnya betul. penting banget ya buat ikut anggota BEM gitu. Dan itu bukan buat BEM aja, buat kepribadian juga pasti berpengaruh kalau ikut LKM itu juga. Iya pasti ada Melatih manfaatnya. kepemimpinan Melatih ya Kang. kepemimpinan. Khususnya buat maba juga ya yang baru masuk juga. Iya betul. Selanjutnya Boleh masih selanjutnya? ada? Selanjutnya kita juga mengisi acara di RIC. Iya, RIC betul. itu Ramadan. acara yang Laksanakan dilaksanakan oleh oleh KSI juga ya. Ya, Nah, program di kerja situ kita KSI. berpartisipasi dalam acara tersebut. Iya, betul. Seperti kayak kemarin kan kita ngirim, biasanya kan kalau misalkan gak ada pandemi gitu ya teh, kita ngirimin games kayak gitu. Iya, betul. Yang ngadain games itu dari kita. Mm-mm. Cuman kemarin karena ada pandemi juga, kita ngeganti sama kuis juga ya teh. Iya, karena kan itu kemarin RIC-nya dilaksanain secara online ya. Iya. Nah, jadi kita memanfaatkan waktunya. Jadi kita ngisinya lewat Instagram gitu. Jadi gitu. kuis RIC gitu ngisinya. Iya. Mm-mm. Selanjutnya ada lagi nggak teh? Ada lagi Ada. menyelenggarakan galang dana. Nah, galang dana di sini berupa donasi misalkan ada bencana alam. Nah, kita pasti membuka donasi untuk umum, terutama ya kalau misalkan ada informasi bencana nih di daerah mana, kita pasti langsung membuka istilahnya open donasi ya. Sekarang juga ya teh ya? Iya, Yang kebetulan. baru-baru ini di Garut Selatan ya. Boleh nih buat kalian yang mau Donasi. boleh langsung hubungin aja gitu Kementerian Dalam Negeri. Atau bisa juga dilihat di IG BEM ada posternya. Oh iya, benar banget. Yang mau sembako atau uang tunai juga bisa. Iya, Iya. langsung aja. Terus yang selanjutnya ada menyelenggarakan serwit alumni BEM dan DPM. Nah, ini sebentar lagi mau terlaksana. Tinggal nunggu waktu aja. Serwit alumni BEM DPM itu acaranya kita mengundang alumni BEM DPM yang udah sukses gitu, yang bisa memotivasi mahasiswa baru terutama ya untuk ikut organisasi. Jadi mereka nanti sharing Biar ilmu termotivasi ya teh gitu. selama menjabat di BEM DPM itu seperti apa gitu. Dan juga menjaga silaturahmi juga ya teh Ya, ya, betul. buat demis ya alumni gitu yang udah sukses. Karena kan alumni BEM DPM dari angkatan kita udah banyak yang sukses juga gitu. Alhamdulillah Iya, ya. alhamdulillah banget gitu ya. Dan mungkin itu dari pengalaman dari organisasi juga ya teh ya, bisa juga. Pengalaman organisasi nanti bakal ke bawah nanti pas kita ke dunia kerja loh. pasti. Ya pasti bermanfaat banget istilahnya. Jadi Buat ayolah. kalian nih yang Bahkan jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu iya ya. betul. Seru loh kalau udah organisasi. Bukan hanya di dunia kerja, mungkin di dunia kita berkeluarga juga itu butuh sifat kepemimpinan di dalamnya gitu. Iya betul. Apalagi seorang laki-laki ya kan. Iya, seorang laki-laki. Di sini laki-lakinya saya sendiri lagi, aduh. Yang paling ganteng. Soalnya nggak ada yang lain. Iya, ada yang lain. Mungkin Apalagi itu teh? saja sih sebagian program kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Iya. Banyak banget ya ternyata Iya. teh. Iya, banyak banget sih ternyata. Jadi buat kalian nih yang berminat juga boleh dicatat ya yang tadi Bisa mau masuk Kementerian Dalam Negeri nih Nah. nanti saya mau ikutan LKM terus jadi Mau anggota masuk. BEM-nya Iya. mau masuk Kementerian Dalam Negeri nih boleh banget gitu ya. jadi udah tahu juga ya teh Udah tahu, udah tugasnya dikasih tahu. kayak apa Garis gitu. besar job desk-nya. Gitu. Udah ya teh ya, Ya. cuma segitu. Langsung aja ke pertanyaan mungkin ya teh ya. Boleh. Ini anonim aja ya teh mungkin. Baik. Ada yang bertanya, dalam situasi seperti ini apa sih yang lebih difokuskan program kerja dalam Kementerian Dalam Negeri? Boleh dijawab?
Paling dalam situasi kayak gini kita ngisi kayak tips-tips kayak gitu. Oh iya. Ya. Tips-tips Ada untuk sebelum. mahasiswa gitu. Kita bikin poster, nanti di-share ke grup-grup. Apalagi dalam situasi pandemi ini gitu ya Teh, tips bagaimana kuliah di situasi pandemi ini Iya gitu. betul, kuliah secara daring di rumah seperti apa. Nah kita juga pasti bikin tips-tips yang memang bermanfaat gitu ya, Iya, untuk pastinya. mahasiswa tentunya. Nah kita di pandemi kali ini tuh memang memfokuskan sosial media, terutama kan Menkom juga ya, Iya. dari sosial media. Nah kita juga bekerja sama sama Menkom, Sama Menkom ya, ya. Nanti kan di postnya nanti digaben sama Menkom. Nah kita yang bikin posternya gitu. Jadi saling tips-tipsnya. berkolaborasi, Berkolaborasi. juga. Iya betul, Paham, Kak? berkolaborasi. Jadi berkesinambungan ya. Ya. Gitu. Ada lagi nih Teh, kriteria apa saja sih agar bisa masuk ke Kementerian Dalam Negeri? Boleh Sebenarnya dijawab. gak ada kriteria ya, asal memang si mahasiswa yang mau masuk sebagai anggota Kementerian Dalam Negeri, terutama kan nanti dia jadi anggota BEM, harus aktif tentunya, harus bisa bersosialisasi juga, harus bisa berkomunikasi juga, karena kan dari Kementerian Dalam Negeri juga kalau misalkan ada tadi ya yang donasi itu, kita pasti sosialisasikan Ke kelas-kelas ya. ke kelas-kelas, kita pasti ketemu sama mahasiswa gitu Iya. Intinya harus aktif sih, gak menentukan kriterianya harus seperti apa, itu mah kembali lagi ke kemampuan teman-teman gitu ya. Pada intinya mah mau belajar gitu. Nah itu yang namanya organisasi kan kita mau belajar ya. Tapi pasti ada sih ya Teh, yang penting mah tetap ikut LKM ya. Syaratnya itu mah wajib. Langsung aja pertanyaan kedua ya Teh. Anonim. Sebelumnya izin bertanya Akang Teteh, apa saja sih suka duka yang sudah dilalui selama mengemban tugas sebagai Kemendagri, serta apa saja proker yang sudah terwujud dan yang belum selama masa jabatan Akang Teteh? Ini dulu mungkin suka dukanya apa dulu? Suka Kalau dukanya. suka duka banyak sukanya sih sebenarnya. Berarti jawabnya masing-masing ya Teh? Iya betul. Kalau saya sih banyak sukanya. Mungkin kalau bukan keduka sih, tapi nggak enak gitu kan. Saya kan bukan orang asli sini ya. Iya. Saya kan dari Jawa, dari Solo lah. Nah pas saya pulang ke Jawa itu otomatis saya tidak bisa mengikuti proker dari Kementerian Dalam Negeri. Nah makanya itu kan saya ngerasa nggak enak gitu, kenapa saya nggak bisa ikut proker tersebut gitu. Tapi banyak sukanya ya. Banyak sukanya saya mah. Dapat pengalaman baru, dapat teman baru. Apalagi kan saya kan bukan orang sini ya, jadi buat adaptasi juga pasti susah, nggak segampang teman-teman yang di sini lah intinya. Tapi hebat ya Kang Tori, Iya. dari jauh-jauh gitu, biasanya kan susah untuk bersosialisasi Iya, ya Teh. benar. Jangan Tapi tanya. Tapi ini gampang banget gitu ya. Gampang banget, keren. Kang Torik, boleh dari siapa dulu? Teh Alia dulu. Dari saya dulu. Iya. Boleh. Kalau saya juga ya, kalau ditanya suka duka gitu, kalau setiap ngejalanin suatu proker pasti ada suka dukanya. Tapi di Mendagri ini gitu, yang saya rasain gitu ya, lebih ke sukanya gitu. Soalnya ya seperti yang dibilangin Kang Torik tadi gitu ya, kita juga bisa lebih akrab lagi gitu. Terus kalau misalkan dari dukanya, mungkin bukan duka kayak gimana ya, jadi kita itu Gimana bukan Teh? beban, bukan gak dijadiin beban sih, cuman kayak gimana ya, Gak enak. iya gitu, gak enak kalau misalkan ya gitu belum. Iya. Gimana tuh ya? Gak enaknya dukanya ada, cuman Nah. gak enaknya tuh suka tiba-tiba hilang waktu itu aja gitu, iya, dan dibawa iya, ke iya. kelanjutkan gitu ya. Tertutup Cuman sama be- suka-sukanya. Nah, gitu. banyak sukanya. Saking banyak sukanya ya Teh, jadi Dulu tertutup juga gitu saya dukanya. kan kurang deket juga nih, kurang akrab Ya, juga ya, iya. khususnya sama Kang Torik. Sempat karena- curhat juga. Awal-awal ya. Iya. Bisa diceritain sama saya juga. Kan biar ini ya Teh ya. Iya, biar makin chemistry-nya makin dapet gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, Alhamdulillah ya. gitu. Malahan udah makin lengket ya ini. Iya, alhamdulillah Udah banget. punya nama panggilan juga. Iya, betul. Makin akrab banget ini mah. Tapi jangan disebut ya. Itu mah biar nanti di interan belakang itu layar aja. interan. Selanjutnya Kak Teis ya? Iya boleh. Kalau dari saya kan saya udah menjabat BEM itu selama 2 periode ya. Jadi udah banyak lah suka dukanya di Mendagri itu seperti apa. Tapi kan tiap periode berbeda. Nah yang selama ini saya rasakan memang
memang banyak sukanya, duka pasti ada, tapi duka itu hilang dengan sendirinya. Kayak tadi tiap menjalankan program kerja pastilah ya yang namanya duka mah selalu ada, tapi kita mencoba untuk profesional gitu ya, tidak berkelanjutan. Jadi si dukanya itu hilang dengan sendirinya gitu ya, tergantikan oleh suka-suka yang selanjutnya teh ya. Asal dibawa enjoy aja gitu, semuanya nggak dibawa beban. Nah pasti nyaman ke kitanya juga, nggak akan ada rasa gak betah gitu. Alhamdulillah selama ini saya menjabat di Mendagri gitu, alhamdulillah ya. Jadi intinya jangan baperan ya teh ya, gitu dalam organisasi itu ya. Kesampingkan terlebih dahulu ya soal masalah baper mah gitu ya. Harus profesional ya teh ya. Betul. Kemudian apalagi nih? Oh ini yang tadi pertanyaan kedua, apa saja yang proker yang sudah terwujud dan yang belum selama masa jabatan Akang Teteh? Kalau proker yang udah terwujud itu kayak tips-tips yang kayak gitu ya, itu sampai sekarang berjalan terus, alhamdulillah. Terus RIC juga udah RIC udah. Galang dana masih tetap juga jalan sampai sekarang juga ya teh. Apalagi kan sekarang musim hujan gini, daerah-daerah di Jawa Barat kan banyak yang terkena banjir. Benar terkena bencana alam, dan yang namanya bencana kan tidak bisa direncanakan ya. Betul banget teh. Terus yang udah terlaksana apa ya? Ya, donor darah juga udah sekali. Udah sekali. Karena kan kalau misalkan donor darah itu pelaksanaannya 1 tahun periode selama kita menjabat di BEM. Setiap 6 bulan sekali pokoknya kita melaksanakannya. Cuman baru terlaksana sekali aja. Soalnya sekarang juga lagi pandemi juga ya teh. Jadi susah ya teh. Apalagi kan itu yang gitu mah pastinya harus berkerumun ya. Jadi mengundang harus banyak orang bersentuhan juga. Gitu. Yang nanti mau terlaksana coming soon itu, Insya Allah ya teh. Insya Allah, doakan saja ya, semoga kedepannya lancar ya, nggak ada kendala apapun. Amin. LKM sama Serwit alumni, nah insya Allah itu insya Allah ya. mau sebentar lagi. Nah, kalau tadi kan yang belum sama yang udah terlaksana. Nah, ini ada yang bertanya, apakah ada proker yang tidak terlaksana gitu, tidak terlaksana sama sekali gara-gara adanya pandemi ini? Kalau proker yang tidak terlaksana mah di kita mah nggak ada ya, karena kita meminimalisir gitu, memanipulasi yang harusnya itu terlaksana offline kita ganti. Jadi ada inovasi jadi gimana caranya supaya proker tersebut tetap jalan gitu walaupun dalam keadaan kayak seperti ini gitu. Nah, nggak ada yang tidak terlaksana sih. Jadi penting juga ya teh inovasi dalam suatu organisasi, apalagi betul. Kan yang namanya bencana itu suka mendadak gitu ya. Yang namanya keadaan mah apalagi bencana nggak bisa kita ubah-ubah gitu ya. Itu mah udah dari kehendak Allah juga. Udah udah segitu pertanyaannya. Masih banyak ya Allah, Masya Allah ini pada kepo-kepo ya ke Mendagri ini. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya teh, waktu pas daftar BEM dulu emang niatnya mau ke Mendagri apa gimana? Boleh masing-masing berarti ya. Dari yang tua dulu. Yang tua lebih berpengalaman. Lebih dewasa, lebih berpengalaman. Ini kayak lebih ke curhat ya, Naya. Mau milih. Lu mah curhat aja teh. Mama Dede ini tuh. Mau milih Mendagri atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi dulu pas LKM kan, setelah LKM ada lagi yang namanya Open Recruitment BEM dan DPM. Sebenarnya saya lebih minat ke DPM awalnya gitu ya. Yang awalnya memang saya nggak terlalu bisa keluar gitu. Maksudnya tuh prakteknya belum tapi secara jadi merasa skillnya lebih ke DPM gitu teh. Waktu ke waktu ternyata saya pengen banget gitu ya masuk ke BEM gitu. Nah, nyari kementerian yang memang cocok dengan saya gitu ya. Nah, kebetulan pas waktu mau masuk terakhir setelah penutupan oprek. Nah, saya pas sesi wawancara, belum ke penutupan kan, pas waktu sesi wawancara. Nah, saya teh ditanya kan minatnya mau kemana gitu. Nah, ada pilihannya tuh di situ. Nah, kebetulan saya milih Mendagri gitu ya, Kementerian Dalam Negeri. Pengen lebih tahu aja gimana sih Mendagri itu gitu. Kalau misalkan di kampus apalagi di BEM kan, universitas mah BEM ya, itu tuh
kerjanya apa sih gitu. Jadi aku tuh pengen tahu kayak gimananya. Nah, pasti kan yang namanya oprek itu dari angkatan sebelumnya mempertimbangkan yang ini cocoknya kemana, dan ternyata Allah berkehendak lain gitu ya. Allah lebih memilih saya ada di BEM, terutama di Kementerian Dalam Negeri ya. Saya bersyukur banget sih. Berarti dari situ. Minat juga ya Teh? Iya betul. Ke BEM Kemendagri. Iya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang ada di Mendagri selama 2 periode. Alhamdulillah. Boleh siapa dulu? Kang Torik dulu. Oh ya. Saya dulu pertama habis LKM. Kan ada open recruitment. Di sana ada pilihan tuh. Nah saya kan baca-baca dulu di sini tuh ada kementerian apa aja. Terus menurut saya prokernya apa aja, kementeriannya apa aja. Terus menurut saya yang cocok dengan saya itu ya ada 2 pilihan, bukan 1 atau 2 ya, tapi itu dua-duanya setara menurut saya. Yang pertama Maseo, yang kedua Mendagri, Seni dan Olahraga dan Dalam Negeri. Nah ya udah saya di itu cantumkan aja Maseo dan Mendagri, antara salah satu itu. Nah pas pengumuman ya diterimanya di Mendagri, alhamdulillah gitu, sesuai keinginan saya gitu. Oh iya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sesuai minat juga ya Kang kalau gitu. Selanjutnya Kalau saya sebentar ya. Iya, silakan Teh. Ketawa dulu nggak apa-apa. Kan kalau dari Teh sama Kang Torik itu dua-duanya emang dari awalnya minatnya ke Mendagri ya. Nah kalau saya emang dari dulunya nggak suka, kan sebelum open recruitment kita pasti lihat-lihat dulu nih tugas-tugasnya apa aja gitunya. Saya emang ngeliat juga gitu ya tugas-tugas Mendagri itu apa aja, nantinya ngapain aja gitu. Nah di situ saya ngerasa saya gak bisa nih di Mendagri, jadi saya waktu itu nggak milih Mendagri gitu ya. Saya milih kementerian yang lain. Apa tuh? Nah Kemenag. Kalau Kementerian Agama ya Allah, Masya Allah. Mungkin passionnya di situ gitu awalnya. Tapi sekarang gimana? Sekarang gimana lagi? Terus gimana lagi? Terus saya itu ya pas pengumuman itu keterimanya di Mendagri. Saya bingung di situ, apa saya harus senang, apa saya harus sedih gitu ya, soalnya merasa nggak bisa Mendagri, juga gitu. Ya merasa nggak bisa juga gitu, pilihan saya juga bukan Mendagri awalnya. Cuman ya saya berpikir lagi gitu buat kedepannya gitu ya, kalau misalkan ya udah jalanin aja dulu gitu ya. Ternyata setelah dijalanin gitu nyaman banget gitu, apalagi kan orang-orangnya gitu ya di dalam Mendagri itu ya TI sama setelah sudah biasa banget. Masya Allah. Jadi setelah udah menjalani mate udah gimana ya, merasa passionnya di situ gitu ya. Ternyata cocok juga gitu sama saya gitu. Berarti dari atas juga ya udah mempertimbangkan kalau Teh Alia cocoknya di sini. Apa gitu. Yang saya pikirkan dulu itu nggak sesuai kenyataannya. Ya ekspektasi saya yang di Mendagri gak akan bisa nih saya di Mendagri, ternyata alhamdulillah gitu. Udah insecure duluan gitu. Benar Teh ya. Tapi kan sering gitu. Tapi kan sebenarnya kalau semua hal itu kalau mau belajar ya pasti bisa. Walaupun nggak cocoknya segimanapun, kalau mau berusaha dan belajar ya juga bisa. Termasuk Teh Alia juga ya Teh ya. Mungkin dari terus belajar jadi nyaman gitu. Iya, ini juga jadi salah satu contoh untuk mahasiswa baru ya. Kalau misalkan mau ikut organisasi tapi tidak sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya, jangan ngerasa nggak mampu gitu ya. Bener tadi kata Kang Torik, yang penting lah ada kemauan untuk belajar gitu, jalani dulu. Pasti di prosesnya kita akan bisa gitu ya kalau misalnya kita mau belajar. Jadi jangan dilihat dari saya pengen masuk ini, saya harus di sini. Nah, kalau misalkan kita berarti gak dipilih di sini, dipilih yang lain, sesuaikan kemampuan teman-teman gitu, nanti juga terlihat gitu ya kemampuannya di mana gitu. Yang penting mau belajar sih intinya itu. Ya Teh, intinya mah. Wih, ada salam katanya buat Kang Torik. Ya Allah, Masya Allah. Dari siapa tuh? Siapa ya, anonim? Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya ya Teh. Masih ada? Masih dong, masih banyak. Pesan untuk maba yang mau ikut BEM, khususnya mau ikut ke Kementerian Dalam Negeri. Sampai teman-teman ada. Kalau dari satu-satu mungkin. Dari saya ya.
Kalau dari saya, yang pertama mau masuk ke BEM dulu ya. Masuk ke BEM itu pertama niat. Walaupun nggak punya basic apapun, walaupun nggak punya pengalaman apapun, kalau emang niat dan emang mau berusaha ya pasti ada jalan gitu. Gitu kan. Terus yang penting mah jangan malas-malasan gitu. Kalau mau seleksi ya ikutin. Kalau Harus pas, semangat ya. harus semangat pas seleksi juga. Terus pas kalau mau masuk Kementerian Dalam Negeri itu sebisa mungkin pahamin dulu proker-prokernya, kan juga di share ya di IG BEM, proker-prokernya, job desk-nya juga. Nah itu biar dipelajari, menyesuaikan ya. biar menyesuaikan dari yang mau mendaftar sama kementeriannya itu, wah ini aku cocok nih di kementerian ini, Ya, ya betul. udahlah aku masuk ini gitu. Jadi sebisa mungkin mempelajari program kerja atau job desk yang akan diikuti gitu. Betul banget. Biar di hati itu juga kalau misal keterima nih di hati itu Enak senang ya? gitu, enak gitu. Jadi seperti itu. Boleh langsung ke Teh Alia. Ya, tadi teh apa teh pertanyaannya aku lupa. Pesan untuk maba yang mau ikut BEM khususnya Kementerian Dalam Negeri. Mungkin kalau misalkan yang mau ikut BEM gitu ya, pertamanya ya kalian harus siap mental juga gitu. Bukan betul banget, gimana Teh. ya, karena kita itu Karena tersita ya Teh iya, waktunya. waktu kita itu pasti tersita, harus bisa membagi waktu juga gitu. Terus jangan insecure duluan. Kayak tadi Teh Kayak aku Alia, duluan. jangan. Ya aku juga belajar dari pengalaman Harus aku yakin gitu. intinya mah Iya, ya Teh ya. betul. Ya, terus kalau misalkan kalian ini ya, kalau misalkan yang mau jadi Mendagri ya harus bertanggung jawab juga gitu benar. sama tugas-tugasnya. Terus kalau misalkan suatu saat nanti kalian mau ke Mendagri, cuman kalian gak keterima di Mendagri nih, itu teh jadiin apa ya teh? Tantangan. Ya, Pelajaran gitu. juga. Ya, pelajaran juga gitu. Buat lebih baik di kementerian yang kalian diterima di situ gitu. Karena kan kita juga ngelihat basicnya juga ya. Karena kalau dia terpilih di kementerian yang lain berarti yang lain tuh yakin ya Teh bahwa Ya, dia Teh percaya gitu. Ya. dia bisa di kementerian itu ya Teh ya. Ya. Ada lagi Teh? Udah? Guys, mungkin. Dari Teisnya Kalau dari saya mah kalau misalkan mau masuk ke BEM terutama di Kementerian Dalam Negeri harus ya benar niat yang benar dulu. Terus motivasi kalian untuk ikut organisasi itu harus dikuatin lagi gitu ya motivasinya. Terus harus semangat juga. Jadi kalian harus siap. Nanti kan kalian akan dikasih apa ya, amanah istilahnya ya, tugas. Nah, kalian harus siap untuk ngelaksanain tugas itu. Harus siap bertanggung jawab juga. Harus mandiri istilahnya, harus dewasa juga. Pokoknya intinya kalian harus semangat. Motivasi untuk masuk ke organisasi itu harus lebih banyak lagi. Itu intinya. Nah itu ya pesan dari Akang Teteh dari Kementerian Dalam Negeri. Nah mungkin itu pertanyaan terakhir ya Teh. Sampai jumpa mungkin. Tapi masih banyak banget yang banyak banget Teh. Aduh, Sayang sampai ya. pusing. Ya Allah. Mungkin dijawab nanti ya Teh langsung ya di Boleh. chat mungkin atau di DM ya di BBM. Itu saja mungkin dari Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo, dadah. Bye-bye.